Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mustaqimatus Saadah dengan NIM 530202101112. Di sini saya akan mereview sedikit tentang kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur guna memenuhi tugas UAS, tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Baiklah, yang pertama tentang biografi pengarangnya sendiri. Yang pertama, pengarang ini bernama Muhammad At-Tahrir bin Asyur atau Ibnu Asyur. Beliau lahir pada tahun 1296 Hijriah ataupun 1879 Masehi di Tunisia. Kemudian beliau wafat pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi. Beliau berasal dari keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia. Kemudian dan beliau dikenal sebagai ulama besar di Tunisia. Ibnu Asyur sendiri dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif bagi seorang yang mencintai ilmu. Nah, setelah hafal Al-Quran, beliau belajar di lembaga Zaitunah sampai ia ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Sekitar awal abad 14 Hijriah, Ibnu Asyur ini bergabung dalam lembaga pendidikan Zaitunah di Tunisia yang setaraf dengan Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ibnu Asyur sendiri dikenal sebagai seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam. Ia mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia, dan juga beliau itu menjabat dalam berbagai bidang agama, termasuk sebagai qadhi dan pemimpin posisi mufti madhab Maliki di daerah Tunisia. Selain itu, karya-karya Ibnu Asyur seperti Tafsir At-Tahrir wa Tanwir dan Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah ini sangat memiliki pengaruh yang luas dalam pemikiran Islam moderat dan juga pemikiran Islam toleran. Beliau menciptakan tafsir Tahrir wa Tanwir ini pasti memiliki latar belakang. Kitab tafsir karya Ibnu Asyur ini kan berisi 12 jilid, mencakup seluruh Al-Quran dengan ketebalan variatif hingga 1000 halaman per jilid. Pertama diterbitkan oleh Darsonoun di Tunisia. Ibnu Asyur ini memiliki cita-cita yang sedari lama itu untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi latar belakang beliau menulis kitab tafsir ini yaitu karena kecintaannya kepada Islam dan juga kecintaannya kepada umat Islam. Agaknya Ibnu Asyur ini ingin ajaran Islam itu berkembang. Ibnu Asyur menafsirkan Al-Quran dengan harapan kitab tafsirnya ini mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat, seperti dari segi akhlak, kemudian pemahaman keagamaan, serta wawasan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada corak dan juga metode dari kitab tafsir Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Asyur ini, yaitu corak kebahasaan, yaitu ataupun laun al-lughawi, dan juga corak ilmiah laun al-ilmi. Karena kedua hal ini penjelasan sisi kebahasaan dan ilmiah menjadi keterangan atau penjelasan terhadap makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Tampaknya kitab tafsir Ibnu Asyur ini tidak dipengaruhi oleh semua cabang ilmu yang dipelajari beliau. Tapi kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini cabang ilmu bahasa yang banyak mempengaruhinya. Tafsir Ibnu Asyur ini menggunakan metode tahlili ataupun global dengan kecenderungan tafsir birro'i. Kemudian ada sistematika
dari penulisan kitab tafsir Tahrir wa Tanwir sendiri, yaitu sistematika penulisan tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yaitu dimulai dengan menjelaskan nama surah, kemudian nama-nama lain jika ada, kemudian menjelaskan keutamaannya, kemudian ada menjelaskan makiyah atau madadiyahnya ayat, kemudian jumlah ayat dan juga lain-lainnya. Ada juga kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini menjelaskan kandungan surah secara global dalam poin-poin yang berbeda sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas, dan juga sesuai dengan susunannya dalam Al-Quran. Kemudian ada langkah akhir, yaitu menjelaskan kandungan ayatnya demi ayat, atau beberapa ayat yang memiliki masalah ataupun tema yang sama. Secara menjelaskannya itu tuh secara rinci. Kemudian dimulai dari pemaknaan kosakata, kemudian dengan i'rab, dan juga dengan pemaparan i'jaz lughahnya. Dan bila perlu meminta penjelasan dari syair-syair Arab jahiliyah sebagai penguat kebahasaannya. Kemudian pasti ada kelebihan dan juga kekurangan dari kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini. Kelebihan dari kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Ibnu Asyur ini, yang pertama itu menuliskan poin-poin yang belum ada pada tafsir sebelumnya. Kemudian yang kedua, kelebihannya ada keselarasan satu ayat dengan ayat lainnya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu ada menjelaskan sisi-sisi i'jaznya secara mendetail dan termuat dalam satu kitab tersendiri. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ada gaya bahasa dalam tafsirnya yang mudah dimengerti. Kemudian kekurangan ataupun kelemahan dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yang pertama menitik beratkan pada makna-makna mufradat dalam bahasa Arab dengan membatasi dan meneliti dari orang lain dan kamus-kamus bahasa. Yang kedua, meneruskan tafsir Abil Walid Ibnu Rusdi dalam kitabnya Al-Bayan. Yang terakhir, tidak mencantumkan asbabun nuzul secara jelas dalam menjelaskan ayat. Nah, kekurangan lainnya yang sudah pasti sama seperti karya tafsir lainnya yang dengan metode tahlili, kekurangannya itu terkesan bertele-tele, susah untuk dipahami oleh kaum awam. Nah, ada lagi pendapat ulama tentang tafsir ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Abnu Aswi, bahwasanya kitab tafsir karya Ibnu Asyur ini adalah kitab tafsir terbesar dan terlengkap ataupun sebuah ensiklopedia tafsir. Oleh karena itu, kitab ini harus menjadi pegangan para pelajar ilmu-ilmu keislaman masa kini dalam belajar dan memahami Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.